Selamat datang di channel Motivasi Diri. Motivasi Diri mempersembahkan 9 tips mendapatkan rezeki yang berlimpah dan barokah. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan banyak rezeki yang berlimpah dengan mudah? Kebanyakan orang ingin sukses hanya dengan berusaha sesedikit mungkin, tetapi kenyataan sering berkata tidak demikian. Mendapatkan rezeki itu tidaklah mudah tanpa adanya usaha dan upaya yang dilakukan, kecuali beberapa orang saja yang bisa mendapatkannya. Ada beberapa orang harus pindah ke sisi lain pulau atau bekerja sebagai TKI, sementara yang lain harus bekerja lembur seharian. Sebagian besar dari kita menginginkan kesuksesan itu. Sayangnya, kita lebih suka membayangkan saja daripada mewujudkannya. Padahal, ada petunjuk yang bisa diupayakan agar masalah rezeki bisa berjalan lancar, berlimpah dan barokah. Berikut ini 9 tips mudah mendapatkan banyak rezeki yang berlimpah dan barokah. 1. Jangan malas. Kemalasan ditandai dengan kebiasaan berleha-leha yang berlebihan. Orang yang malas biasanya akan menunda pekerjaannya untuk bermain game dan aktivitas lainnya. Jika masih menganggur, mereka lebih memilih bermain gadget sambil berbaring, sehingga tidak mau repot mencari pekerjaan. Jenis sikap ini pada dasarnya adalah kesenjangan atau jurang pemisah antara Anda dengan rezeki yang seharusnya bisa Anda terima. Kemalasan adalah kesalahan terbesar yang harus dihindari jika Anda ingin menjalani kehidupan yang sukses. Jadi ubahlah kebiasaanmu. Atur hidup Anda dan isi aktivitas sehari-hari Anda dengan pekerjaan dan aktivitas produktif. 2. Terus berdoa. Doa adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan rezeki. Siapa yang bisa kita tanyakan selain Tuhan tentang hal ini? Berdoa juga akan membuat Anda lebih bijaksana. Karena ketika Anda berdoa, Anda harus mengakui kesalahan yang telah Anda lakukan. Kegiatan ini memungkinkan Anda untuk menyadari situasi dan kesulitan yang masih dirasakan. Namun perlu diingat bahwa doa Anda mungkin tidak langsung dikabulkan. Jangan berharap untuk berdoa atau pergi ke tempat ibadah cuma sekali saja, maka Anda akan memenangkan 1 miliar lotre pada hari berikutnya. Tidak ada yang tahu apakah doanya bisa dikabulkan atau tidak. Jadi perlakukan doa sebagai bagian dari usaha. Apapun hasilnya, percayalah itu yang terbaik yang Tuhan berikan. 3. Perluas koneksi. Perluaskan hubungan bisnis. Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa koneksi lebih penting daripada IPK saat memasuki dunia kerja? Jika demikian, percaya pada kata-kata ini adalah ide yang bagus. Karena begitulah keadaannya. Dalam dunia kerja, IPK atau diploma hanyalah persyaratan formal. Masalah koneksi sangat penting untuk mendapatkan proyek besar atau mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan. Namun, Anda juga perlu memahami bahwa Anda tidak bisa begitu saja sekedar menambah kenalan saja. Membangun koneksi berarti mengidentifikasi diri secara proaktif dan positif. Tak ada artinya bila Anda suka bergaul namun dikenal dengan citra buruk yang ada, Anda malah akan dijauhkan dari rezeki. 4. Sisihkan uang untuk beramal sedekah. Sekarang sisihkan uang Anda dan bagikan dengan yang kurang mampu. Anda dapat menyumbang ke panti asuhan, menyumbangkan uang kepada tetangga yang membutuhkan, atau menyumbang untuk bencana alam. Kebaikan Anda suatu hari nanti akan menghasilkan buah yang baik. Tentu tidak instan. Akhirnya, Anda diharapkan untuk jujur dan ikhlas ketika melakukan hal-hal seperti itu. Boleh saja berharap mendapatkan balasan rezeki atas tindakan ini, namun janganlah ngotot pada keinginan itu, apalagi sampai marah ketika tak mendapatkannya. Bagaimanapun, menyumbang untuk amal membawa lebih dari sekedar keuntungan finansial. Misalnya, dengan bersedekah, Anda bisa belajar bersyukur, sehingga Anda menghentikan sifat Anda yang boros dan menghabiskan waktu dengan bermalas-malasan. 5. Optimis dan ikhlas. Sikap optimis dan ikhlas membangun cara berpikir yang baik. Ketika Anda optimis, Anda percaya bahwa suatu hari mata pencaharian Anda akan terpenuhi, dan tidak ada orang yang ikhlas akan mengeluh tentang situasi yang sedang dihadapinya. Alhasil, Anda tidak terlalu sering mengeluh meski kini sedang dalam kekurangan. Anda tidak marah dengan Tuhan, takdir, ataupun orang tua Anda. Anda menerima segalanya, tetapi teruslah menantang dengan berusaha dan bersikap positif.
6. Fokus. Fokus mencari rezeki. Fokus pada hidup Anda. Fokus ini mengarah pada penyelesaian pekerjaan dengan cepat dan baik. Untuk fokus, Anda perlu tahu apa yang ingin Anda lakukan, bagaimana Anda ingin melakukannya, dan tantangan yang perlu Anda atasi. Misalnya, Anda ingin sukses dengan menjadi seorang pengusaha atau berdagang. Jadi pelajari strategi berdagang yang tepat dari buku dan kenalan yang berpengalaman. Tidak ada alasan untuk iri pada orang lain atau cara hidup mereka. Anda tidak perlu merasa lebih baik dari orang lain. Jika Anda sibuk memikirkannya, hidup Anda akan menjadi terbengkalai. 7. Turunkan ego. Ayo turunkan ego yang terlalu tinggi. Orang dengan ego tinggi sering mengalami kesulitan rezeki karena mereka tidak disukai orang. Jadi siapa yang mau berurusan dengan orang seperti itu, apalagi berbisnis? Hampir semua profesi, kecuali PNS, membutuhkan reputasi yang baik. Sikap rendah hati, tersenyum dan memaafkan memungkinkan Anda untuk dianggap positif. Dan sebagai imbalannya, Anda merasa lebih mudah menghabiskan hari-hari Anda untuk mencari nafkah bagi keluarga Anda. 8. Belajar dari kesalahan. Hal berikutnya yang perlu Anda lakukan untuk membuat rezeki dapat mengalir adalah belajar dari kesalahan, terutama kesalahan terkait keuangan dan pekerjaan. Katakanlah Anda menemukan produk dengan penjualan yang buruk beberapa waktu lalu, cenderung mengabaikan keluhan dari pembeli. Mereka mengeluh bahwa makanan Anda cukup hambar, tidak gurih dan enak seperti biasanya. Akibatnya, perusahaan Anda bangkrut dan merugi besar. Dengan pengalaman ini, seseorang harus belajar dari kesalahan. Kemudian, ketika Anda memiliki uang untuk memulai bisnis baru, dengarkan keluhan pelanggan. Ingatlah bahwa membuat mereka bahagia dapat membuat rezeki Anda akan lebih mudah dan lancar di masa depan. 9. Terpercaya. Menjadi orang terpercaya dan Anda akan mendapat manfaat dan keuntungan yang sangat besar, terutama jika Anda memiliki kenalan kelas atas. Ketika mereka membutuhkan orang untuk melakukan sesuatu, mereka pasti terbayangkan diri Anda. Sedikit banyak, hal tersebut akan menambah rezeki pundi-pundi isi di dompet Anda. Namun perlu diingat bahwa istilah dapat dipercaya bukan hanya terkait tentang kejujuran atau amanah. Istilah ini juga mencakup kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik. Misalkan Anda dipercaya untuk menyediakan kebutuhan makanan dan kue untuk ulang tahun putri bos Anda. Selain membelanjakan uang dengan jujur, siapkan makanan dan kue yang lezat. Jadi jika Anda ingin mendapatkan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Semua orang mungkin mengalami berbagai kesulitan dalam mendapatkan rezeki. Ada yang harus hujan-hujanan untuk memperoleh uang, hingga bekerja sampai larut malam supaya memperoleh bayaran ekstra. Sembari berikhtiar, beberapa hal lain yang harus bisa diperkuat dan dilakukan dalam keseharian kita, adalah dengan memperbaiki ibadah kita, dan memperbanyak sedekah, sehingga bisa memperlebar koneksi dan memperlancar rezeki yang barokah. Dengan cara-cara yang dijelaskan tersebut, kami yakin kehidupan Anda akan makin membaik. Jadi pantang menyerah untuk berusaha sebaik mungkin. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu, agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya ini. Terima kasih telah menonton.